Assalamualaikum. Apa kabar anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Coba rapikan tempat duduknya. Keluarkan buku pelajarannya. Siapkan diri untuk belajar. Oke, semuanya keluarkan bukunya. Ya. Ya. Silakan dikeluarkan bukunya. Ya. Oke. Baik anak-anakku semuanya, sudah siap bukunya? Kalau sudah siap, duduk rapi, tangannya di atas meja sebagai wujud adab kita untuk berdoa. Yuk, ketua kelas minta tolong dipimpin untuk berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak semuanya, mudah-mudahan dengan doa yang kita lakukan itu akan menjadi pemudah kita untuk mempelajari pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca, Allah beri kita kemudahan dalam mempelajari pelajaran-pelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Baik, anak-anak semuanya, sebagai wujud nasionalisme, kita cinta dong dengan tanah air pastinya ya. Ya, kita pasti cinta dengan bangsa dan negara kita kan? Iya, meskipun kalau kita sempat melihat di daerah Jakarta, khususnya di Pulau Jawa, beberapa hari terakhir ini demo di mana-mana. Tapi toh meskipun demo demikian, bukan kita nggak cinta dengan bangsa kita. Justru dengan demo itulah menyampaikan aspirasi dari kita sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa kita. Ya, maka dari itu, yuk, sebagai wujud nasionalisme kita, Pak ingin ngajak kamu menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menanamkan kecintaan kita kepada tanah air kita. Yuk, sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3, semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Oke, baik. Sebelum Pak mulai, absen dulu ya. Absen dulu satu persatu. Abdul Fakih Nasution, Abdurrahman Latif, ada Adelia Putri, Ahmad Nizam, ada Arya Putra, ada Asila, oke, Auzian, hadir. Bunga Citra Lestari, hadir nak ya. Cahaya Putri, Cahaya. Cesia, hadir. Fatah Hidayah, hadir. Uswatun Hasanah, Javita, M Aditya. Mana M Aditya? Oh ada. Kok lesuna M Aditya? Sudah sarapan belum tadi? Sudah ya. Apalagi kurang sehat? Tidak. Yuk diangkat kepalanya. M Aditya, M Alif. Ada M Lutfi, M Rido. M Rido nggak masuk. Ada suratnya nak? Nggak ada. Alpa ya. Harapan Pak kepada kamu semuanya ketika nggak masuk jangan alpa nak ya. Kirim surat. Oke. M Rido, M Faiz. Ada M Mahdi Abdillah. Ada suratnya? Iya, Mahdi izin. Mayendra, ada M A Rafi. M Tobi, ada Mursyid, Nadia Zafira, Nafiza, Alpa juga. Nafiza Rahmat Aditya, ada Rani, ada Syifa Khairunisa, Syifa Oktaviana, hadir. Tasya, Yos ada. Alpa juga. Zahra, hadir. 3 orang yang alpa ya, 1 sakit ya. Ini dan anak baru, siapa namanya nak? Muhammad Ali. Ya, M Ali, Muhammad Ali ya. Kemarin dari SMP berapa nak? SMP 5. Oke, baik kan Anda semuanya? Siap untuk belajar ya? Pada hari ini kita akan belajar tentang KKA. Ada yang kenal KKA? Apa? Oke, KKA adalah coding kecerdasan artifisial. Kalau tulisannya artificial. Tapi kalau kita bacanya ini bahasa Inggris nak ya. Artificial itu bahasa Inggris, tapi kita bacanya artifisial. Oke, ini berada di fase D dengan judul berpikir komputasi. Baik. Pak tanya nih, siapa yang pernah merencanakan suatu kegiatan? Seperti mau mengadakan kegiatan hari ulang tahun atau mau pergi jalan-jalan. Ada. Maya, siapa? Abdur. Mau maraton, jalan-jalan. Oke. Keluar kota. Ada lagi. Pergi ke bioskop. Camping. Oke, sekarang sedikit tak pancing nih ke dalam nih. Kira-kira kalau kamu mau merencanakan sesuatu, yang kamu pikirkan apa-apa saja? Bentar, kayak kita yang camping tadi ya. Ya, coba kita lihat camping. Apa saja yang perlu disiapkan? Barang-barangnya. Jadi barang-barang, apa? Oh iya, makanan bekalnya. Ada lagi? Apa kira-kira? Sepatu atau bajunya? Barang yang diperlukan. Oke, mau camping. Camping tempatnya jauh atau dekat? Biasanya jauh. Apalagi yang perlu kita pikirkan kira-kira? Kendaraan atau transportasi. Nah, nak,
Yang seperti ini sebenarnya adalah berpikir komputasi. Itu sebenarnya. Oke, baik anak-anak semuanya, ini tujuan kita. Tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi teknik berpikir komputasional. Oke, baik anak-anak semuanya. Coba Pak ingin kita lebih fokus lagi. Tepuk semangat bisa? Coba, tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, disimak baik-baik ya videonya ya. Didengarkan dengan sebaik-baiknya. Pengenalan computational thinking. Dengarkan baik-baik ya. Pahami. Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membuat strategi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu.
Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Oke, Sopir bis diperhatikan. mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. Coba B. bantu dijawab nih, Anak Nak. yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang Yang ingin mana? pergi ke hotel. Atau D. A ya, coba kita lihat. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebras.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke. Jawabannya di mana tadi, Nak? Di yang koper terakhir itu koper pertama atau koper terakhir tadi? Oke, coba Pak geser dikit. Oke. Oke, sekali lagi coba Pak pause ya di bagian yang tadi ya. Pengenalan computational thinking. Oh Hai nggak teman bisa. kece. Jadi koper yang terakhir, yang koper itu harus turun terakhir, berarti harus dimasukkan terlebih dahulu supaya nanti tidak menutupi koper yang akan keluar lebih dahulu. Jawabannya A tadi ya. Oke, baik Nanda semuanya. Selanjutnya yuk. Nih, Pak jelaskan sedikit lagi berkenaan tambahan dari video tadi. Apa itu berpikir komputasional? Tolong nih, ada yang bisa baca nggak? Bisa kan bacanya? Oke, coba ayo silakan bantu dibacain. Oke, nah jadi berpikir komputasional adalah berpikir memecahkan masalah. Jadi hidup kita ini nak nggak bisa terpisah dari yang namanya masalah. Sekecil apapun itu masalah gitu. Mau berangkat sekolah itu masalah. Mau mandi itu masalah. Dan itu harus kita kenali dan harus kita pahami untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Oke, selanjutnya. Kenapa penting untuk berpikir komputasional tadi? Yang pertama, akan membantu menyelesaikan masalah-masalah kompleks dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua, dipakai di teknologi, bisnis, dan sains. Jadi, berpikir komputasional tadi, itu seluruhnya akan kita pakai untuk di bagian teknologi, bisnis, maupun sains. Contohnya, itu yang dilakukan oleh robot. Yaitu yang dilakukan oleh Google, TikTok, atau e-commerce. Ya, itu. Selanjutnya. Nah ini ada metode berpikir komputasional. Sesuai dengan video tadi, Pak Yakin lebih mudah untuk memahaminya. Disposisi. Yang pertama, yaitu memecahkan masalah menjadi beberapa masalah kecil. Contoh, mading. Mading itu kan luas ya. Masalah-masalah kecil dari mading itu apa aja kira-kira?
Gini, kalau kamu bingung, yang harus ada dalam mading itu apa saja kira-kira? Pantun. Ada? Apalagi? Puisi, cerita pendek, atau profil. Ya kan? Itu bagian-bagian terkecil dari mading. Terus, misalnya alat tulis belajar. Masalah bukan itu? Coba bagian kecilnya apa? Pensil, pena, penghapus, tip X, buku, mister. Kan banyak kan? Ini yang dimaksud dengan berpikir komputasional metode disposisi. Memecahkan masalah itu menjadi bagian-bagian terkecil. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Mengenal pola kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang. Artinya kayak tadi misalnya, kita mau kenang-kenangan bisa jadi. Atau kita misalnya mau apa nak ya? Mau mandi. Kegiatan mandi berulang nggak nak? Kita tentukan dulu ininya, misalnya mandi. Tentukan disposisinya, mandi. Kalau kita mau mandi, apa yang harus kita lakukan? Ambil handuk. Apalagi? Pergi ke kamar, mandi. Sampai di dalam kamar mandi, buka baju. Ya otomatis kan? Namanya kita mau mandi. Buka pakaian intinya. Sudah itu baru? Apa langsung bersabun? Pegang temboknya, ambil airnya, siramkan ke badan. Terus, baru terakhir nanti pakai handuk. Berulang nggak kegiatan itu dalam kehidupan kita? Berulang-ulang. Nah, itu yang harus kita ingat. Ini namanya pengenalan pola. Karena kegiatan mandi itu berulang-ulang kita lakukan. Oke, yang berikutnya abstrak. Mengabaikan sesuatu yang tidak penting pada kegiatan yang kita lakukan. Contoh kayak mandi tadi. Sesuatu yang nggak penting dalam mandi apa? Ayo, kepalanya diangkat. Kok loyo? Apa yang tidak penting dalam mandi? Contohnya, bermain air. Itu nggak penting dalam mandi. Oke, terus tembok, gayung. Perlu nggak kita mikirkan gayung ini bentuknya seperti ini terbuat dari plastik? Perlu nggak? Enggak. Makanya lakukan sesuatu yang penting-penting saja. Mementingkan sesuatu yang lebih penting dari sesuatu yang penting. Mementingkan sesuatu yang paling penting. Ini namanya abstraksi. Terakhir, algoritma. Melakukan langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan untuk mencapai penyelesaian. Contoh, mandi tadi. Nah, kalau mau mandi, ya itu tadi langkah-langkahnya. Pergi ke kamar mandi. Ya kan? Ambil handuk dan lain sebagainya. Tapi nak, yang sebenarnya gini, supaya kita nggak salah dalam memahami mana algoritma, mana disposisi. Kalau disposisi ini lebih kepada bahan, nak. Kalau ini langkah-langkah ya. Kalau ini kepada bahan. Bahan yang diperlukan untuk mandi kira-kira apa saja? Sabun, handuk, sikat gigi, pasta gigi, tembok, air, kan itu kan? Ini yang masuk pada bagian bahan atau diskomposisi. Sampai di sini bisa dipahami? Coba lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ini lebih detailnya penjelasannya. Diskomposisi, pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian dari masalah yang lebih kecil untuk mudah dikelola, bisa dipahami dengan sederhana. Contoh, merapikan kamar mandi. Urai jadi langkah-langkah kecil, yaitu di dalam kamar mandi pasti ada baju kotor. Kemudian susun buku, rak sapu lantai. Ini bahannya. Kan di dalam ini hanya sederhana, nak. Masih ada bahan-bahan yang lain lagi. Selimut. Ya kan? Nah, itu. Atau kalau dicontoh membuat teh hangat. Ini kalau kita mau membuat teh hangat, itu kan bahan-bahannya yang dibutuhkan adalah air panas, teh, gula, sendok, ya kan?
Kemudian dalam menyajikan sarapan, letakkan roti, meja, dan sebagainya. Oke? Itu bahan-bahan kalau kita mau membuat teh hangat. Oke, deskomposisi. Selanjutnya, pengenalan pola. Pengenalan pola seperti yang Pak omong tadi. Kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang. Kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang. Oke, selanjutnya. Nih, perhatikan contohnya. Ini kegiatan berulang. 2, 4, 6, titik-titik, 10, 12, titik-titik. Angka berapa yang seharusnya berada pada titik-titik kosong tersebut? Berapa? Ini 8. Yang di sini? Benarkah? Coba kita lihat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Baik, contoh berikutnya. Ternyata itu adalah bilangan kelipatan 2. Selanjutnya. Oke, ini saja. Nih. Perhatikan gambar berikut, lengkapi kotak kosong tersebut. Kotak pertama isinya apa coba kira-kira? Angka 3. Kemudian bilangan yang keempat isinya kotak segi 4. Coba dipikir dulu, diamati, bener nggak? Kalau di sini 3, segi 3 9. Oh, berarti sama aja dengan 3 dikali 3, hasilnya 9. Bener nggak? Coba kalau 4, sini segi 4 berarti 4 kali, bener 4 kali 4, 16? Iya, berarti 4 kali 4, 16. Berarti ini sama aja dengan 5 dikali, hasilnya berapa? Benerkah? Coba kita lihat. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, inilah contoh kegiatan pengenalan pola yang berulang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu adalah mengabaikan hal-hal yang tidak penting, fokus pada yang penting. Contoh meringkas catatan buku ini kalau untuk kamu di sekolah ya. Kan guru kadang, nah tolong buatkan resume dari materi ini. Berarti kamu diminta mencari sesuatu yang penting di dalam buku. Oke, terus. Kalau kamu belanja di pasar, kamu dikasih duit, fokus nggak dengan yang akan dibelanjakan disuruh oleh orang tua misalnya. Nah, kadang-kadang terpengaruh oleh yang lain. Ya, terpengaruh oleh yang lain. Dikasih duit 100.000 misalnya suruh beli cabai, bawang merah, bawang putih gitu kan. Ternyata apa? Di saat kamu pergi ke pasar, terabaikan oleh kamu itu. Beli malahan yang lain. Tuh, atau gini, yang abstrak itu nak, kira-kira seperti ini. Dari 3 hal tadi, mana yang harus kamu lakukan lebih dulu? Cabai, bawang merah, bawang putih. Oke. Oh, ternyata yang paling dekat dengan parkiran kita motor dulu. Kita pergi ke pasar bawa motor kan, parkir. Yang paling dekat dengan parkir motor dulu apa? Cabai misalnya, berarti cabai harus kita beli terlebih dahulu. Setelah itu baru melangkah berikutnya adalah bawang merah. Baru berikutnya adalah bawang putih. Ternyata nak, di sebelah kanan kamu parkir motor itu ada satu tempat yang menjual ketiga-tiganya. Mana yang lebih penting nak? Langsung beli di satu tempat itu atau kamu beli terpisah-pisah? Yang berpisah-pisah tempatnya atau yang satu tempat? Satu tempat. Nah, inilah yang dikatakan berpikir abstraksi. Mementingkan sesuatu yang paling penting. Oke. Oke, selanjutnya. Algoritma ini adalah langkah-langkah nak. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan segala sesuatu. Oke, ini kalau di sini membuat langkah-langkah berurutan yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Contoh, membuat sandwich langkah demi langkah. Atau kalau di sini nak, algoritma dari menyusun langkah-langkah berurutan. Ini membuat teh manis ya. Buat teh manis, ambil gelas, masukkan 1 kantong teh ke dalam gelas, panaskan air hingga mendidih, tuangkan air panas ke dalam gelas berisi teh, tunggu 3 menit agar terlebih lanjut agar gula dan teh larut.
Tambahkan gula sesuai dengan selera, aduk hingga rata dan sajikan. Ini langkah-langkah. Algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah. Baik. Selanjutnya, apa yang akan kita peroleh manfaat dari kita mempelajari ini? Coba minta tolong dibacain. Gantian. Coba nak bacain yuk. 1. Oke, akan membantu kita mempermudah mengambil keputusan. Yang kedua. Oke, waktu akan lebih efisien dan lebih bermanfaat. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Terakhir. Membantu beradaptasi dengan teknologi. Nah, ini nanti akan bisa kamu pakai ketika kamu menggunakan handphone kamu atau menggunakan gadget kamu. Ya, masalahnya apa? Pola pikir yang dilakukan oleh gadget kita, ya, baik Google maupun yang lainnya itu sama. Mereka berpikir komputasional. Oke, baik. Pak akan berikan tugas, ini sifatnya kelompok, yang harus kamu lakukan untuk berdiskusi, nanti baru persentase ke depan secara per kelompoknya masing-masing. Oke, Pak bagi aja ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, kelompok di sini larinya ke belakang ya. Ya, larinya ke belakang. Oke, minta tolong dalam waktu yang singkat silakan dilakukan. Yuk, semuanya. Kelompok 1, ini tugasnya, tulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 2, ini 4. Nah, ini kelompok 2.
Buat dulu nama kelompoknya. Kemudian kelompok 4, buat dulu nama kelompoknya. Kelompok 3, buat dulu nama kelompoknya. Oke. Kerjakan betul-betul. Yang menemui kesulitan, silakan angkat suaranya untuk ditanyakan. Oke, sebentar nak. Sini Pak jelaskan dulu LKPD-nya. Oke, ini instruksinya. Halo. Tuliskan hasil deskomposisi dari masalah berikut. Masalahnya adalah kamu mendapat tugas mengisi majalah dinding yang ada di sekolah. Berarti yang harus kamu lakukan adalah apa-apa saja yang ada dalam majalah dinding itu tadi. Apa yang dalam mading tadi. Kemudian yang kedua, kamu akan pergi libur ke pantai. Apa yang harus kamu persiapkan untuk itu? Silakan dikerjakan. Nggak usah banyak-banyak, minimal 5. Oke ya, minimal 5 ya, enggak. Oke, ini kelompok di sini. Perhatikan. Ini ada tadi Pak minta di sini tuliskan deskomposisi dari masalah berikut, buatkan pengenalan polanya. Kamu mendapatkan tugas membuat mie instan. Bahan-bahannya apa saja di sini? Dari mie instan itu tadi bahannya di sini. Kemudian polanya apa? Polanya tinggal nulis saja di sini pengulangan dari kegiatan itu. Oke? Bisa dipahami? Buat dulu bahannya. Apa-apa saja yang kamu butuhkan di saat mau masak mie instan. Bahannya di sini. Buat ini dulu. Ini dulu kamu buat. Bahannya dulu. Oke, yang di sini. Perhatikan ini instruksinya. Tuliskan dan komposisi dari masalah berikut, buatkan abstraksinya. Abstraksi tadi apa? Sesuatu yang tidak penting ya. Mengabaikan sesuatu yang tidak penting, mementingkan sesuatu yang penting. Kamu mendapat tugas membuat mie instan. Membuat mie instan. Jadi kalau kamu membuat mie instan itu bahannya apa saja? Nah, kamu tulis di sini ini bahan-bahannya. Kemudian tuliskan abstraksi. Abstraksi itu berarti sesuatu yang tidak penting dalam kamu membuat mie. Apa kira-kira kalau kamu mau masak mie yang tidak penting apa? Salah satu contohnya nggak perlu memikirkan sendoknya terbuat dari besi. Nah, itu salah satunya. Oke, silakan. Oke, nih. Nih, sini problemnya. Buatkan algoritma dari masalah berikut. Kamu dapatkan tugas membuat mie instan. Langkah-langkah apa saja yang harus kamu lakukan kalau kamu mau membuat mie instan? Iya. Pokoknya ya kamu tulis saja lah ini urutannya. Oke, terus di sini kalau kamu mau pergi ke sekolah supaya tepat waktu. Itu apa yang harus kamu lakukan? Oke, halo. Fokus sebentar sayang. Nah, Pak tidak minta sedetil mungkin, tapi karena ini baru langkah awal, yang sederhana saja dari tugas itu. Silakan. Silakan diskusi ya. Tulis. Tulis, silakan. Ya, apalagi? Nggak apa-apa nak, jangan takut untuk salah ya. Ketika salah nanti akan kita perbaiki bersama. Oke, silakan.
Bisa? Oke, sudah. Baik, bagus. Boleh kalau mau ditambah lagi lebih dari 5 boleh. Boleh ya, silakan ditambah. Sebelah sini juga. Enggak, kalau memang menurut kamu sudah cukup, ini sudah. Ini kan lanjutan gitu, Nana. Nah, oke. Oke, yang lain lagi apa kira-kira? Sesuatu yang tidak perlu. Oke, nih yang ini lagi. Buatkan cerita kegiatan kalian pada hari Minggu kemarin. Salah satu saja. Apa saja yang sudah kamu lakukan pada hari Minggu kemarin? Satu orang saja. Enggak, sini. Sini. Ya, salah satu. Hari Minggu kemarin kamu melakukan apa saja? Salah satu aja. Kalau di sini kamu sendiri, berarti kamu sendiri. Selesai. Sampai disajikan ya. Sampai ini siap disajikan, siap dimakan. Lanjut, silakan. Oke, selesai tugasnya. Selesai kelompok 1 selesai. Selesai kelompok 2. Selesai. Kelompok 3. Oh, dikit lagi. Kelompok 4 sedikit lagi. Baik. Oke, baik semuanya. Sudah selesai ya. Sekarang coba yuk kita dengarkan persentase atau hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok 1. Silakan semuanya untuk ke depan. Sini nak. Baris di sini yuk. Ayo. Semuanya. Oke, semuanya yuk sini. Oke, yang putri sebelah situ, laki-lakinya sebelah sini. Oke, sini nak. Sini aja, nggak ada pesana. Sini. Oke, baris. Pak yang di tengah, ayo sini. Sini, sebelah sini. Aduknya dong. Oke, halo, perhatikan semuanya ya. Kelompok 1, mereka mendapatkan tugas, yaitu menulis diskomposisi dari masalah yang pertama adalah mading. Halo, mereka punya masalah mading, kemudian yang kedua pergi liburan ke pantai. Silakan, apa-apa saja bagian terkecil dari masalah yang diberikan. Silakan. Silakan dimulai. Masalah mading. Bagian-bagian kecil dengan masalah mading. 1. Puisi. 2. Cerpen atau cerita pendek. 3. Nasihat. 4. Gambaran. Dan 5. Hiasan. Oke, selanjutnya yang jalan nyala. Barang-barang yang diperlukan saat pergi ke pantai. 1. Payung. 2. Makanan dan minuman. 3. Kacamata. 4. Baju renang. 5. Selancar. 6. Kursi. 7. Karpet. 8. Mainan. 9. Pelampung. Oke, baik. Ya, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Luar biasa untuk kelompok 1. Dan selanjutnya silakan kelompok
2 untuk tampil ke depan. Mari kelompok 2. Oke, halo. Perhatiannya. Baik kelompok 2, dia akan membuat halo. Kelompok 2 akan mempresentasikan berkenaan dengan hasil diskusinya, yaitu membuat deskomposisi dari membuat mie instan. Kemudian mereka akan membuat berpikir komputasional tentang pengenalan polanya. Silakan dibacakan. Hasil dari deskomposisi dari kelompok 2. Jawaban. Yang pertama adalah mie instan, air, alat masak seperti panci, dan itu piring, sendok, garpu, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah bumbu mie instan. Tugas kedua kami adalah tuliskan hasil pengenalan pola dari masalah yang sudah kalian berikut. Masalahnya adalah cara memasak mie instan akan dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Oke, ternyata apa? Kesimpulannya nak, dari teman kelompok 2 mereka mengatakan pengulangan dalam masak mie itu akan dilakukan berulang-ulang, dan meskipun kita berulang-ulang masak mie tapi tetap menggunakan cara yang sama. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Sekian jawaban dari kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya dong untuk kelompok 2. Oke. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ya, geser sebelah situ, geser lagi nak, nggak apa-apa. Silakan. Kelompok 3 mereka mendapat tugas adalah membuat hasil deskomposisi dari membuat mie instan. Jadi bahan-bahan dalam membuat mie instan. Kemudian diminta menulis abstraksi atau sesuatu yang dianggap tidak penting dalam melakukan hal itu apa saja. Dan menceritakan sedikit kegiatan yang dilakukan oleh mereka di hari kemarin. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk menjelaskan dekomposisi dari masalah pembuatan mie instan. Hal-hal yang diperlukan untuk membuat mie instan adalah air, panci, bumbu, mie, piring, sendok, dan terakhir sajikan. Oke, kemudian abstraksinya. Hal yang tidak penting dalam memasaknya adalah tidak berpikir sendok itu terbuat dari besi, tidak berpikir bumbu itu terbuat dari apa, dan tidak berpikir panci itu terbuat dari besi. Oke, selanjutnya yang cerita nak. Cerita kegiatan kami pada minggu kemarin, saya berpikir untuk jalan-jalan ke TOS, Taman Olahraga Silampari, dan saya olahraga di sana. Oke, nah ini yang Pak minta adalah cerita selama hari Minggu. Tapi dia hanya mengambil poin pentingnya saja dan mengabaikan cerita yang lain. Karena menurut dia yang paling penting adalah pagi, bangun pagi, jalan, ke TOM ya? TOS, ke TOS, kemudian olahraga di sana. Oke, silakan ditutup. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tepuk tangannya untuk kelompok 3. Oke. Oke, berikutnya kelompok 4, kelompok terakhir silakan. Di sini nggak apa-apa, sini. Di sini ya. Ada ke sana. Siapa yang bacakan? Oke. Oke, silakan. Mohon diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan
mempresentasikan hasil kelompok kami Apa tugasnya coba? mendapatkan tugas membuat mie instan. Membuat mie instan, yaitu berpikir komputasional, metode algoritma. Ya, silakan. Siapkan kuali, siapkan mie, taruh air ke dalam kuali, lalu panaskan. Jika sudah mendidih, buka bungkus mie, ambil mie, lalu taruh di kuali. Ambil mangkok, buka bumbu mie, tiriskan mie, aduk mie dan siap disajikan. Siap Kan. Baik, kemudian satu lagi. Bagaimana agar bisa berangkat sekolah tepat waktu? Jawabannya. Siapkan alarm jam 5 subuh, ambil wudhu dan sholat terlebih dahulu. Sudah sholat, lalu mandi, ambil handuk dan masuk ke kamar mandi. Selesai mandi, pakai baju sekolah dan sarapan. Sudah sarapan, siapkan alat-alat sekolah, lalu pakai sepatu dan kaos kaki. Lalu pergi ke sekolah. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Sekian hasil dari presentasi kami. Sekian, terima kasih dari hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak semuanya. Sampai di sini, Nak, paham ya tentang belajar berpikir komputasional ya? Paham ya? Paham kan? Ngerti ya? Oke, baik anak-anak semuanya. Apa kira-kira yang dapat kita simpulkan dari materi kita pada hari ini? Apa kira-kira? Yaitu kesimpulannya adalah dengan berpikir komputasional kita bisa memecahkan masalah dengan cara yang lebih cerdas, terstruktur, kreatif, efisien, dan efektif serta lebih optimal. Berikutnya, keempat metode deskomposisi, pola, abstrak, algoritma adalah super skill yang dapat digunakan baik dalam membuat program komputer maupun menyelesaikan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Baik, Nanda semuanya sebagai refleksi. Menyenangkan nggak belajar kita pada hari ini? Menyenangkan. Bisa paham ya tentang pelajaran kita ya? Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Harapan Pak, kita dalam melakukan kehidupan sehari-hari harus seperti itu. Karena apa? Halo. Berpikir komputasional itu akan melatih kita untuk hemat waktu, lebih hemat, lebih tepat dan lain sebagainya. Baik, anak-anak semuanya, cukup pelajaran kita sampai di sini dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah Pak mohon ampun. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.